Yo, what's good? Baik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan kalau belakangan kita sering mereview laptop-laptop dari kelas mid-end hingga high-end, kali ini kita akan coba bahas laptop entry level yang menurut saya pribadi ini sangat menarik dan bisa jadi opsi untuk kalian beli di tahun 2022 ini. Kayak gimana topnya? Buat kalian udah penasaran, tetap di Kalau Saya aja dan kita cek birolnya sambil ngopi dulu. Ini dia laptopnya HP 254G8 dengan prosesor Ryzen 3 3250U dan laptop ini dibanderol dengan harga 7,2 sampai 7,9 jutaan mengacu pada marketplace di internet. Dan kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Seperti kebanyakan laptop di entry level, material bodinya menggunakan plastik polikarbonat dan pada bagian punggung layar dia memiliki tekstur grainy dan bagian tengah terdapat logo HP yang khas dengan plat mengkilapnya. Untuk dimensinya sendiri, dia ada di 32,4 x 22,6 cm, ketebalannya di 2 cm, dan bobotnya ada di 1,47 kg, jadi termasuk laptop yang ringan banget. Untuk layarnya, bezelnya bisa dilihat ini kiri dan kanannya cukup tipis, sedangkan bagian atas bawah tuh masih cukup tebal. Dan di bagian atas terdapat webcam, serta ada logo HP lagi di bagian tengah bawah dari bezel. Untuk layarnya berukuran 14 inch dengan resolusinya HD di 1366 x 768 pixel, jadi aspek rasionya masih di 16:9. Panelnya menggunakan LED dengan color gamutnya di 45% NTSC dan kecerahan layarnya di 270 nits kalau mengacu pada display HDR test. Dan layar ini sudah dilengkapi dengan teknologi anti glare, jadi cukup nyaman dipakai walaupun ada cahaya yang terang di belakang kalian. Kita turun ke area keyboard dan palm press-nya. Untuk keyboardnya sendiri dia feel-nya empuk, travel distance-nya juga nggak pendek, jadi buat ngetiknya juga nyaman. Ditambah tekstur grainy juga di bagian keycaps-nya, jadi bisa membantu supaya jari nggak gampang kepleset, terutama buat yang tangannya gampang keringetan. Cuman mungkin nggak semua orang bisa nyaman sama tekstur grainy di keyboardnya ini, balik lagi sama pilihan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Untuk touchpad-nya dia dibekali dengan Windows Precision Driver dan juga responsif, cuman masih ada space cukup banyak antara tombol spasi ke tombol touchpad dan juga touchpad ke ujung bawah dari area palm press. Jadi bakal lebih enak kalau ukuran touchpadnya ini sedikit diperbesar. Kita lanjut ngomongin portnya. Di sebelah kanan ada satu buah DC in untuk power input, lalu ada RJ45 Ethernet, ada HDMI, lalu dua buah USB Type A 3.2 Gen 1. Ya, ini 3.2 Gen 1 walaupun kelihatannya warnanya hitam, tapi dia sudah support untuk data transfer hingga 5 GB per second, dan terakhir ada audio combo jack 3,5 mili. Sedangkan di bagian kiri terdapat satu buah Kensington lock, lalu ada USB Type-C 3.2 Gen 1 dan SD card reader yang full size. Jadi untuk laptop satu ini portnya tuh cukup lengkap untuk ukuran laptop entry level ya, walaupun untuk USB Type-C-nya baru sebatas untuk transfer data aja dan nggak dilengkapi dengan power delivery ataupun display port. Selanjutnya untuk fitur-fiturnya, untuk Bluetooth-nya dia sudah menggunakan modul yang 5.1, sedangkan Wi-Fi-nya masih Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5 karena dia masih menggunakan Ryzen seri 3000-an. Dan ada software lagi My HP, itu kalian bisa gunakan untuk setting HP Quick Drop yang berfungsi untuk transfer file antar device dengan mudah. Jadi dari laptop ini ke HP kalian ataupun sebaliknya, dan kalian juga bisa mengatur audio control lewat software satu ini. Dan kayak gini tampilan webcamnya dengan 30 fps dan resolusinya HD di 720 pixel. Dan di sini kita bisa lihat kalau dilengkapi dengan satu buah lampu. Kita akan coba kalau penerangan di ruangan ini kita redupkan sedikit, coba Will. Oke, sebenarnya nggak terlalu ngebantu banget, cuman ya untuk penerangan yang masih remang-remang mungkin dia sedikit ngebantu lah. Dan sayangnya di laptop ini nggak dilengkapi dengan shutter, jadi kalian nggak bisa matiin sama sekali, harus manual. Mungkin kalian bisa tempel stiker ataupun yang lainnya. Sekarang kita bahas lebih detail soal jeroannya. Untuk prosesor seperti kita udah bilang menggunakan Ryzen 3 dengan codename-nya Picasso 3250U, dia punya 2 core dan 4 thread. Lalu base clock speed-nya ada di 2,6 GHz sampai 3,5 GHz boost-nya dan menggunakan fabrikasi 12 nanometer, dan TDP prosesor ini ada di 15 watt. Lalu kita uji untuk performa prosesor ini menggunakan R15, kita dapatkan skor di 333 CB. Untuk R20 single core-nya ada di 310 poin dan multi core-nya di 748 poin. Untuk prosesor dual core ini hasil yang oke lah, cukup bersaing dengan laptop-laptop sekelasnya.
Lalu kita lakukan looping kali di R20 untuk menguji konsistensinya dan kita dapatkan average-nya ada di 740 poin dan ini konsistensi yang sangat bagus. Temperaturnya sebenarnya cukup tinggi di 82 derajat dan maksimum hampir 96 derajat. Ya untuk ukuran CPU dual core dan 4 thread, kerja multitasking yang disimulasikan di R20 bisa termasuk kategori yang cukup berat. Jadi nggak heran kalau suhunya bisa sampai segitu. Lanjut untuk pengujian menggunakan Blender 3D rendering BMW. Untuk CPU rendernya kita dapatkan di 20 menit 17 detik. Jadi buat kerjaan rendering 3D di laptop ini udah dipastikan nggak tepat. Ya sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman bakal sangat membebani CPU-nya. Untuk RAM bawaan laptop ini sendiri ada di 4GB DDR4 dengan speednya di 2400 MHz, tapi bisa kalian upgrade karena terdapat slot SODIMM. Nanti kita akan bongkar dalamnya seperti apa. Dan untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 256GB. Lalu kita uji speed SSD-nya menggunakan Crystal Bismarck dan kita dapatkan untuk rate-nya di 1786 MB per second, sedangkan untuk write-nya di 1237. Ya ini standar untuk laptop entry level, tapi kalau kalian ngerasa kurang kenceng, tetap bisa dengan opsi upgrade SSD alias kalian beli yang baru dan tukar SSD bawaannya. Apalagi bawaannya ini cuma di 256GB, yang kemungkinan besar kalian yang beli laptop ini bakal sekalian upgrade. Soalnya 256GB tuh bakal cepat banget penuh kalau kalian pakai software yang cukup banyak. Untuk urusan grafisnya sendiri dia masih single grafis yaitu integrated dengan AMD Radeon Graphics. Dan kita uji untuk performa keseluruhannya, grafik dan juga prosesor. Untuk rendering menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mampu mencetakkan waktu di 6 menit 6 detik. Artinya masih bisa kalau kalian perlu untuk ngedit video-video pendek di laptop ini, ya video 1-5 menitan yang single layer doang harusnya aman banget pakai laptop ini. Selanjutnya kita tes untuk gamingnya menggunakan 3D Mark. Untuk time spike kita dapatkan skor di 507 poin dan ini baru bisa kita jalankan setelah kita upgrade RAM ke 12GB. Jadi menggunakan RAM bawaannya 4GB tuh kita nggak bisa running time spike sama sekali. Untuk 3D Mark Fast Track kita dapatkan skor di 942 poin, sedangkan setelah di-upgrade kita dapatkan di 1303 poin. Jadi ini lumayan ngefek kalau kalian upgrade RAM. Dan untuk stress-nya sendiri dia udah lolos di 98,7%. Dengan suhu CPU-nya ini adem banget di 72 derajat, sementara GPU-nya di 68 sampai 70 derajat. Ini adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk laptop ini kita pakai angka yang setelah kita upgrade RAM jadi 12GB. Dan buat kalian yang penasaran apakah laptop ini beneran bisa dipakai buat gaming, kita udah tes ke beberapa game dan kayak gini hasilnya. Untuk pengujian game kali ini kita nggak akan coba di banyak game karena kapasitas storage-nya juga terbatas. Yang pertama kita seperti biasa mencoba di Dota 2 dengan setting resolusinya di HD aja di 1368 sorry maksudnya kali 768. Dan untuk setting grafiknya sendiri kita buat di rata kiri low semua, tapi masih kita bikin di full render. Dan FPS-nya sih kita masih bisa dapat di atas 60-an FPS. Jadi masih playable, cuman untuk grafiknya ya kita nggak bisa berharap banyak ya. Tapi untuk bisa mainin aja nih udah sangat baik sih. Selanjutnya kita coba di CSGO dengan setting resolusinya tetap di high 1366 kali 768. Sedangkan untuk grafiknya kita buat semuanya ada di medium. Dan untuk game satu ini kita bisa dapatkan di kisaran 30-40an FPS. Jadi ini sebenarnya masih playable, cuman memang nggak bisa dibuat untuk main semi kompetitif gitu ya. Dan untuk suhu CPU dan GPU sendiri bisa kita lihat ada di kisaran 72-73 derajat Celcius. Dan GPU-nya karena dia menggunakan dedicated tentunya semua resource-nya kepake jadi 100%. Masih aman lah untuk game satu ini untuk main-main fun. Game terakhir yang akan kita coba hari ini yaitu ada Valorant dengan setting resolusinya tetap di 1366 kali 768 dengan setting resolusi kali ini diratakan hanya Valorant alias low semuanya. Dan kita dapatkan masih ada di kisaran 50-60an FPS. Jadi ini masih playable banget, tentunya cukup oke untuk kalian main dengan fun bareng teman-teman kalian. Dan inilah bagian dalam dari laptop HP ini ketika dibongkar. Untuk cooling sistemnya terdapat satu buah fan dan juga satu buah heat pipe serta sedikit metal blocking untuk bagian atas dari prosesornya. Tapi walaupun dia cuman minimalis kayak gini, untuk sistem pendinginnya sendiri dia sudah maksimal banget. Dimana waktu kita nyobain main game selama kurang lebih 30 menit,
itu nggak ada panas sama sekali yang kita rasakan. Di area keyboard juga cuman kerasa anget, dan itu angetnya juga tipis banget. Dan sedikit agak panas saja di bagian exhaustnya, tapi semuanya tuh masih aman banget. Dan untuk upgradability, untuk RAM-nya sendiri kalian bisa lihat ada satu yang terpasang itu 4GB dan satu buah slot SODIMM lagi yang kosong itu. Kalian bisa buat tambah RAM-nya, dan totalnya laptop ini mampu menampung RAM untuk 16GB dual channel. Jadi ini mantep banget. Untuk SSD berada di bagian tengah yang warna biru, berkapasitas 256GB, dan bisa kalian tukar untuk kapasitas 1 tera. Dan yang menyenangkan juga di bagian pojok kiri bawah seperti kalian lihat ada satu slot kosong, tempat kalian bisa upgrade storage-nya untuk nambahin hard disk ataupun SSD SATA. Dan untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 3340 mAh dengan 41 Wh. Untuk pengujian baterai menggunakan PCMark 10 Modern Office, laptop ini mampu bertahan di 8 jam 5 menit. Kita nggak bisa ubah mode powernya, jadi tetap pakai mode bawaan. Sementara untuk WiFi kita matikan, tingkat kecerdasan layar juga kita turunkan ke 50%. Dan kita dapatkan, seperti yang kita bilang, 8 jam 5 menit itu pas banget untuk produktivitas karena sesuai sama jam kantor, sekolah, dan juga kuliah. Jadi ini adalah laptop entry level yang kayak kita bilang di awal, menarik banget meskipun nggak mengusung prosesor yang paling baru. Tapi performanya masih oke dan sangat mumpuni untuk pekerjaan produktivitas standar sehari-hari. Selain itu, di range harganya dia menawarkan fitur yang oke kayak ada HP Quick Drop dan juga port yang termasuk cukup lengkap yang bakal ngebantu banget untuk berbagai skenario penggunaan. Misalnya butuh untuk presentasi, transfer data, atau nyolok kabel Ethernet biar internetannya lebih lancar. Semuanya siap, tinggal tancap, langsung pakai, nggak pusing nyariin dongle atau konektor lagi. Dan buat refreshing dikit-dikit, ini juga masih bisa karena udah terbukti Ryzen 3 3000 series ini masih kuat mainin game-game esports dan pengendalian suhunya juga mantep banget. Jadi kesimpulannya untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fitur 8, dan untuk performa 8. Sekian video review kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan like dan juga subscribe ke channel Kalusa Gadget untuk membantu kami lebih berkembang. Dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa jadi referensi untuk mereka beli laptop yang baru. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi, jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang akan kita update setiap harinya. Sekian, saya Christopher, see you on the next video.